Hello everyone. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana sih implementasi dalil proser dalam dunia pendidikan kejuruan di SMK Negeri 6 Surakarta. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan video, kita dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo, kenalin namaku Alisa Nadifa Raihan, biasa dipanggil Alisa. Aku mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2023, kelas PTBA, dengan NIM K15 D3007. Bersama rekan-rekan saya. Saya Muhammad Lutfi Syifa Rahman dengan NIM K1523051. Halo, perkenalkan nama saya Rindan Zah dengan NIM K1523063. Di SMK Negeri 6 Surakarta ini memiliki banyak jurusan, di antaranya ada rekayasa perangkat lunak, multimedia, bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, usaha perjalanan wisata, serta produksi film dan program televisi. Nah, mari kita lanjut ke wawancara dengan seseorang yang sudah memiliki ilmu yang tinggi tentang bidang yang akan kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prihatin Darsini dari SMK Negeri 6 Surakarta yang saat ini diamanai sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di kelompok kami akan melakukan observasi pembelajaran yang ada di SMK 6 Negeri Surakarta. Di sini bersama Ibu Prihatin sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Tujuan wawancara kami di sini adalah untuk mengobservasi proses pembelajaran kejuruan yang ada di SMK 6 Surakarta. Sebelumnya, izin bertanya ya Bu, untuk jumlah murid di SMK 6 Surakarta ini berapa Bu? Untuk tahun ajaran ini ada 1.630 siswa, terdiri dari 46 kelas. Di sini itu lebih dominan ceweknya ya Bu? Iya, karena memang basisnya adalah bisnis manajemen. Kita lanjut ke membahas dalil aja ya Pak. Iya, silakan. Pertama, apakah ada ruang kelas yang didesain atau penataannya menyerupai tempat kerja di sini? Ada, karena kita hampir setiap program keahlian memiliki lab lebih dari satu. Jadi ada satu di antara lab itu ada yang didesain menyerupai tempat kerja di industri. Kalau boleh tahu labnya apa aja Bu? Di sini ada 7 program keahlian, ada manajemen perkantoran, kemudian akuntansi, pemasaran, usaha layanan wisata, rekayasa perangkat lunak, broadcasting, dan DKV. Masing-masing mempunyai lab atau bengkel atau tempat yang didesain untuk praktek kejuruan. Lalu buat metode yang digunakan buat membantu siswa menguasai keterampilan tersebut? Kita melakukan pembelajaran teori dan praktek dengan berbagai metode pembelajaran untuk penguatan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metodenya banyak Mbak yang digunakan, ada kolaborasi berkelompok, kemudian pembelajaran dan asesmen melalui PJBL, kemudian ada asesmen dan pembelajaran melalui PBL, ada PJBL, ada PBL, project based learning, dan problem solving, dan banyak sekali metode-metode lainnya. Yang keempat tadi, adakah proyek belajar yang dilakukan siswa dalam memecahkan masalah nyata? Ada, ya, yang tadi ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada PJBL, project based learning, dan juga PBL. Pada PJBL ini anak diberi satu penugasan project sesuai dengan program keahliannya, diberikan timelining di dalam penyelesaiannya, dan nanti hasil
tugasnya akan diujikan oleh guru pengampu atau yang bertanggung jawab pada mata pelajaran tersebut. Gitu. Terus untuk kegiatan aktivitas belajarnya itu ada yang menghubungkan konsep teoritis atau? Ya, melalui PJBL itu secara otomatis akan menghubungkan antara teoritis dengan kehidupan sehari-hari melalui proyek-proyek yang diberikan, karena proyek yang diberikan kita juga berbasis pada industri kerja seperti itu. Tadi kan udah dijelaskan metode pembelajarannya yang di sini kan. Nah, apakah metode tersebut sudah mampu mendorong siswa agar berpikir kreatif dan inovatif? Sudah, ya saya berpikir sudah. Kenapa? Karena PJBL ini kan menggerakkan semua atau mengeksplor semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Mulai dia dari merencanakan proyek, penyelesaian yang terjadwal pada tugas proyek yang harus diselesaikan, kemudian dia harus presentasi hasil proyeknya dan sebagainya. Sehingga di sini kan kalau anak tidak berpikir kreatif, tidak berpikir inovatif, maka nanti proyek itu tidak akan terselesaikan. Nah, ini juga nanti kan di dalam penulisan itu mereka bisa melakukan brainstorming bersama-sama, berkolaborasi antar kelompok, main mapping, kemudian ada role play dan sebagainya. Mereka bisa mengeksplor semuanya itu melalui metode-metode yang tadi sudah disampaikan. Lalu pihak sekolah di SMK 6 ini apakah menjalin kerjasama dengan industri atau suatu komunitas untuk mendukung proyek? Harus karena memang SMK ya, kejuruan ya, otomatis harus bekerja sama dengan industri, mulai dari penyelarasan kurikulum sampai pelaksanaan praktek kerja lapangan bagi siswa. Bahkan guru pun kita titipkan untuk magang di industri. Ini bedanya SMA dengan SMK nggih. Kalau SMA mungkin tidak begitu penting untuk menjalin kemitraan dengan industri, tapi kalau SMK harus. Kalau boleh tahu untuk contoh kemitraan yang ada di SMK 6 itu apa saja ya Bu? Bentuk kerjasamanya? Untuk tadi saya sebutkan penyelarasan kurikulum atau biasa disebut dengan sinkronisasi kurikulum. Jadi pembelajaran yang ada di SMK Negeri 6 Surakarta ini mengembangkan kurikulum yang sudah disampaikan dari pemerintah melalui struktur kurikulum yang ada, dikembangkan bersama-sama industri. Apa toh yang dibutuhkan industri? Itu nanti yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran, sehingga ketika anak-anak tamat atau lulus dari SMK Negeri 6 itu siap untuk diterima di dunia industri sesuai dengan kompetensinya. Bu, terima kasih. Sudah? Ada satu lagi Bu, yang terakhir. Kita mau menanyakan pendapat dari Ibu. Mekanisme yang bagaimana yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan kejuruan. Oke. Mekanisme untuk melakukan keberhasilan suatu program yang jelas kita melakukan monitoring terlebih dahulu. Monitoring itu selama proses. Berarti nanti ada assessment proses, kemudian juga melalui assessment yang lainnya ya. Kita ada supervisi kelas, kemudian untuk proses hasil belajar kita ada assessment sumatif, ada assessment formatif ya, ada assessment sumatif akhir tahun, akhir semester, akhirnya. Dan khusus untuk SMK ini ada yang disebut dengan UKK, uji kompetensi keahlian, di mana ini mengukur keterampilan yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan standar atau skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami ya Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Proser juga dikenal sebagai 16 prinsip pendidikan kejuruan. Ialah serangkaian prinsip yang dikemukakan oleh Dr. Charles Allen Proser. Dalil ini dianggap sebagai dasar bagi pendidikan kejuruan dan masih digunakan hingga saat ini. Nah,
Pada saat kami observasi, di jurusan bisnis daring dan pemasaran ini, para siswa dilatih untuk berpikir inovatif dan bekerja sesuai bidangnya setelah mereka lulus nanti. Di sini, mereka sedang mempresentasikan mengenai wedding decoration. Penataan tempat dan orang-orangnya pun disesuaikan seperti di dalam dunia kerja, serta memperhatikan permintaan pasar kerja. Berikutnya di jurusan multimedia, para siswa diminta untuk mengiklankan sebuah produk dengan kreativitasnya masing-masing. Dalam praktek ini, mereka dilatih untuk kebiasaan berpikir kreatif dan melatih keterampilannya, sehingga saat di lapangan kerja nanti, mereka sudah cukup mumpuni dalam bidang mereka. Salah satu dalil Prosser adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Di jurusan rekayasa perangkat lunak ini, mereka memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Siswa belajar menggunakan perangkat digital dan software yang relevan dengan dunia industri, sehingga dapat menjadi bekal untuk dunia kerja yang semakin canggih. Dalam video ini, para siswa menunjukkan keterampilan dalam mengoperasikan sebuah minimarket yang dimiliki oleh SMK 6 Surakarta sendiri. Dalam dalil Prosser juga dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan belajar atau praktek tersebut direplika seperti lingkungan di mana mereka akan bekerja. Nah, kali ini kita akan mencari murid di SMK 6 Surakarta yang akan kita wawancarai. Let's go, guys. Kenalan dulu, namanya siapa? Desi Tirta Lavanasila, bisa dipanggil Desi. Afifah. Afifah tak gitu. Ya, Afifah aku sama Nugraha. Oke. Izin wawancara bentar ya. Ini kelas berapa? Kelas 11 pemasaran 1. Pemasaran 1. Iya. Siapa tadi namanya? Desi. Desi pernah ini enggak mendapatkan dorongan atau motivasi buat belajar mandiri gitu? Apa contohnya? Contoh motivasinya gitu. Coba santai aja. Ya kayak semangat gitu. Gimana? Aku mau. Ini. Ya. Ya kalau aku ya kayak dorongan belajar itu lebih ke non akademik. Jadi kalau tentang teori sama praktek itu aku lebih ke prakteknya sih, seperti kayak ikut organisasi, habis itu ikut lomba-lomba gitu. Sebenarnya dari kelas SMP aku tuh jujur nggak pernah ikut kayak organisasi ya, sama lomba-lomba itu nggak pernah ya Kak. Tapi karena aku nggak tahu kenapa aku kenal sama temen itu dia tuh aktif banget organisasi, lomba-lomba, jadi aku pengen kayak dia gitu kan. Nah, akhirnya tuh aku bisa kayak ngikutin mereka gitu. Ngikutin dia. Pertamanya dia kan ikut suatu event atau kegiatan gitu kan, aku ikut sama dia. Nah terus akhirnya kan gabung kan sama dia tuh, nah aku bisa ikut sama dia, terus akhirnya aku bisa mengembangkan diriku, aku jadi lebih tahu apa sih kelebihan tentang aku itu apa gitu. Jadi lebih ke dorongan motivasinya itu sama teman sebaya gitu. Jadi kayak nggak mau tersaingi gitu ya? Kompetitif gitu? Tapi dalam bidang yang positif. Baik. Lanjut ya, ke pertanyaan yang nomor 2. Pernah mengikuti magang atau praktek kerja industri gitu? Pernah. Nah, di mana? Di PT Matahari. Matahari. Ya, Matahari. Berapa bulan? Itu pas puasa sekitaran kurang lebih 1 bulanan. Dapat apa aja kalau? Dapat pembelajaran baru, gimana cara melayani pelanggan, gimana cara kita berbicara dengan pelanggan, gitu. Iya, sesuai barang. Gitu. Oke, lanjut ya. Terus, apakah kalian memiliki keterampilan yang cukup untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia di pekerjaan? Tuntutan yang pastinya itu lebih mental, sama kita juga mempersiapkan kayak pengalaman kita seperti magang tadi ya Des ya, seperti itu. Jadinya kita nggak kaget untuk menuju ke dunia kerja. Iya, langsung ke dunia kerjanya. Lanjut ya. Terus yang terakhir, pernah kalian mengikuti seminar untuk meningkatkan keterampilan gitu? Seminar dari kakak-kakak MS ya, tentang desain produk tapi dan kalau kemasan gitu. Seminar kayak kepribadian, soft skill itu belum pernah. Oke. Mas ya. Udah, makasih ya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut,
dapat kita simpulkan bahwa dalil Prosser ini menekankan betapa pentingnya kita untuk memperhatikan lingkungan, metode, dan sumber daya yang digunakan dalam pendidikan kejuruan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Sekian video yang dapat kami persembahkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.